Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ekspresi semua orang menjadi serius saat aura sunyi menyelimuti udara. Sementara keributan itu perlahan mereda, banyak pasang mata yang sangat tertarik dan hormat menatap batu besar itu. Akhirnya dibuka lagi. Ucap Udo melihat tablet batu yang sangat besar. Sejak Sekte Dao kami menemukan tablet batu ini saat itu, kami memutuskan untuk mendirikan sekte kami di tempat ini. Aula sunyi juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu, namun hanya beberapa individu langka yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Ucap Chen Zhen menghela nafas dengan lembut. Orang tua, kau benar-benar berbicara tanpa basa-basi. Kitab suci penghancuran besar bukanlah seni bela diri biasa. Jika begitu mudah bagi seorang murid biasa untuk berhasil mempelajarinya, kekuatan Sekte Dao kita mungkin sudah lama melampaui gerbang Yuan. Ucap seorang pria parubaya kekar berdiri di samping Chen Zhen tertawa dan mencaci. Orang ini mengenakan jubah hitam dan sikapnya sangat luar biasa. Dia adalah penguasa aula langit saat ini bernama King Lei. Chen Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu dia melirik ke langit dan berkata, "Sudah waktunya." Sepertinya Lindong belum tiba. Mata Wu Hao menyapu sebelum berbicara dengan cemberut. Tenang, bagaimana mungkin si kecil itu melewatkan acara seperti ini? Chen Zhen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menatap Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya dari aula sunyi. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Kalian semua harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini bergantung pada keberuntungan dan afinitas seseorang dan tidak dapat dipaksakan." "Baik senior," ucap Jiang Hao dan 3 lainnya menjawab dengan rasa hormat. Sementara kegembiraan mewarnai wajah mereka. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang saat tubuh mereka bergegas keluar. Sebelum mendarat di depan tablet batu di puncak gunung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan di sekitarnya. Ada beberapa batu hijau yang menonjol dari tebing di tempat itu. Bebatuan hijau itu sehalus cermin. Mereka duduk di atasnya dan mengangkat kepala untuk menatap tablet setinggi 1000 kaki. Pada saat ini perasaan menjadi semut tiba-tiba muncul di hati mereka. Setelah Jiang Hao mendarat di depan tablet batu, beberapa kebisingan sekali lagi muncul di daerah sekitarnya. Segera mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan dalam upaya untuk menemukan sosok Lindong. Orang itu benar-benar jagoan. Semua orang selalu menunggunya. Ying Huan secara alami mengerti siapa yang dicari orang-orang ini. Lindong mungkin baru saja bergabung dengan Sekte Dao, tetapi reputasinya telah meningkat pesat. Dia tidak hanya mendapatkan hasil yang mengesankan dari dasar Sungai Pil, yang bahkan telah melampaui senior Zhou Tong, tetapi dia bahkan berhasil mempelajari mata iblis sunyi yang tidak dapat dipelajari oleh senior Zhou Tong. Sejujurnya dia juga terutama bertanggung jawab untuk membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Berbagai pencapaian ini cukup untuk memungkinkan Lindong menjadi bintang baru yang mempesona di dalam Sekte Dao. Kali ini, semua orang tidak diragukan lagi percaya bahwa dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Pencapaiannya sebelumnya terlalu luar biasa, ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut. Oh, Ying Huan terkejut ketika dia mendengar ini. Mata besarnya dengan curiga memperhatikan Ying Xiaoxiao. Jelas dia tidak begitu mengerti arti di balik kata-katanya. Lindong adalah orang yang cukup sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat orang sejak dia bergabung dengan aula sunyi. Dia menggunakan senior Zhou Tong sebagai patokan. Mata Ying Xiaoxiao menatap tablet batu besar itu sebelum dia perlahan berkata, sebagai sesama murid dari aula sunyi, dia tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu.
Oleh karena itu dia ingin melampaui senior Zhou Tong. Potensinya dapat diperingatkan di antara 3 teratas dalam sekte Dao saat ini. Kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan cukup besar. Namun kengerian senior jenius Zhou Tong sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius merasa rendah hati. Menggunakan dia sebagai patokan bukanlah ide yang baik. Jika dia gagal, dia kemungkinan akan kesulitan untuk mengatasi bayangan itu. Ada beberapa orang yang tidak akan terluka bahkan jika mereka jatuh. Ucap Ying Xiaoxiao tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia dengan lembut berkata lagi, Lindong membidik terlalu tinggi. Aku khawatir jika dia mengalami kemunduran, dia akan menderita pukulan yang cukup besar. Ketika Ying Huan-Huan mendengar kata-kata Ying Xiaoxiao, alisnya sedikit menyatu. Sebelum dia berbicara, kakak perempuan khawatir Lindong tidak akan pulih jika dia gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Ucap Ying Huan-Huan. Itu tidak akan sejauh tidak pulih dari kemunduran ini. Apa yang dia alami mungkin jauh melebihi apa yang aku alami. Namun aku khawatir kemunduran ini akan mempengaruhi ketahanannya. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan yang mulus baginya dalam perjalanan menantang senior Zhou Tong. Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, namun yang sebelumnya hanyalah tes kecil. Yang sekarang adalah simpul Gordian yang sebenarnya. Mata cerah Ying Huan-Huan berkedip dengan lembut. Dia berpikir sejenak sebelum mengangkat wajah kecilnya. Kakak perempuan, meskipun aku tidak tahu apa yang dialami Lindong, aku pikir kakak perempuan telah meremehkan ketahanan orang itu. Selain itu, aku belum pernah melihat orang itu takut apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Yao Ling dan masa segel iblis, aku tidak melihat ketakutan di matanya. Selain itu, aku pikir meskipun senior Zhou Tong menikmati reputasi yang lebih besar dari ayah di hati murid-murid sekte Dao kami, kemungkinan Lindong tidak merasa terlalu dihormati. Dia hanya memandang senior Zhou Tong sebagai seseorang yang akan dia lewati dalam perjalanannya. Sinar matahari dari langit memercik ke wajahnya saat dia berbicara, menyinari wajah kecil yang murni dan indah dari wanita muda itu. Busur cahaya memanjang di sepanjang dagu putihnya membuatnya tampak sangat cantik. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong sudah mengerti bagaimana menyembunyikan kebenciannya seperti ular di jurang dan diam-diam berevolusi. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuhnya yang dulunya bisa dengan mudah menghancurkan keluarga kecilnya. Dari kelihatannya, kau sepertinya sangat menyukainya. Ucap Ying Xiaoxiao menggoda Ying Huan-Huan. Tidak kakak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak boleh berbicara omong kosong. Wajah Ying Huan-Huan memerah saat dia bergumam. Baiklah, karena kau sangat memikirkannya, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kali ini dia menghadapi tekanan yang cukup besar. Jika dia gagal memahami kitab suci, pasti akan ada gosip. Apakah dia bisa menghindarinya akan tergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Mata Ying Xiaoxiao tiba-tiba bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berbalik ke arah langit yang jauh dan tersenyum. Wah, dia telah tiba. Tepat setelah suara Ying Xiaoxiao terdengar, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera tatapan di pegunungan dengan cepat berbalik ke arah itu. Suasana juga berubah panas membara. Lindong akhirnya tiba. Aku mendapat kesan bahwa dia telah menyerah. Aku ingin tahu apakah dia mampu memahami kitab suci penghancuran besar. Prestasinya sebelumnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan senior Zhou Tong, yang sekarang akan benar-benar menguji kemampuannya. Itu benar. Pada saat ini banyak percakapan pribadi menyebar seperti ombak di antara lautan manusia. Beberapa detik kemudian, sesosok tubuh melesat di udara dan muncul di langit. Dua paman guru, maafkan murid terlambat. Ketika Lindong muncul di langit, dia awalnya sedikit terpana oleh lautan padat orang-orang di pegunungan. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Zhen dan Wu Dao. Suaranya mengandung nada minta maaf.
Tidak apa-apa, karena kau berhasil sampai di sini, ucap Jensen tersenyum mengangguk. Matanya berkilau saat menyapu Lindong. Sebelum mereka tiba-tiba fokus. Dengan matanya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat selama setengah bulan terakhir. Kamu, Jensen bertukar pandang dengan Wudao. Mereka bisa melihat kegembiraan dan kejutan di mata satu sama lain. Karena kau telah tiba, kau harus pergi. Ingat, jangan dipaksakan. Meskipun kitab penghancuran besar sangat kuat, yang terpenting adalah dirimu sendiri, ucap Wudao melambaikan tangannya saat berkata. Baik, murid ini akan mengingat nasihatmu. Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat tablet aula sunyi yang sangat besar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya. Sejenak dia langsung bergabung dengan Sekte Dao. Hal yang paling dia dambakan secara alami adalah kitab suci penghancuran besar, yang terkuat dari 4 kitab suci misterius Sekte Dao. Sementara Lindong membenamkan dirinya dalam luasnya yang besar ini, riak kecil tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Segera pupilnya tiba-tiba menyusut. Riak ini sangat aneh. Tepatnya itu jelas merupakan respon yang jelas terhadap sesuatu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini pernah terjadi sejak jimat batu misterius menjadi milik Lindong. Mengapa jimat batu misterius menanggapi tablet besar yang sunyi? Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat pandangannya dan membiarkan beristirahat di tablet yang luas dan megah. Permukaan tablet secara bertahap berubah menjadi kekuningan karena berlalunya waktu. Selain itu, permukaannya tidak sepenuhnya cerah dan bersih. Dan ada beberapa lubang sementara retakan beberapa menit menyebar di permukaannya seperti serangga. Namun ini bukan masalah besar bagi tablet raksasa tersebut. Tatapan Lindong dengan hati-hati menyapu setiap inci tablet batu. Setelah beberapa menit, matanya tiba-tiba terfokus saat dia melihat ke arah tempat tertentu di tablet batu. Di permukaan kasar lempengan batu itu, ada beberapa titik hitam kecil samar yang sangat sulit ditemukan oleh mata. Ketika mata Lindong mendarat di titik-titik hitam itu, dia tiba-tiba merasakan jimat batu misterius di dalam dirinya mulai bergetar saat memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi. Awalnya Lindong menatap titik-titik hitam kecil dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia maju selangkah mengangkat jari dan menyentuh salah satu titik hitam kecil. Lindong, Jiang Hao dan 3 lainnya sangat dekat dengan tablet batu. Sebelumnya Jiang Hao dan yang lainnya sangat memperhatikan saat mereka menatap tablet batu. Dan juga mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan dengan tangan mereka. Karena itu, orang-orang di sekitar tidak terlalu terkejut dengan tindakan Lindong. Dan saat tatapan di sekitarnya menjauh darinya, jari Lindong dengan ringan turun ke titik hitam kecil di permukaan tablet. Pada saat kontak, kulit Lindong berubah dengan cepat. Pada titik kontak, jejak fluktuasi ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Fluktuasi itu sedingin es tanpa sedikit pun vitalitas. Perlahan-lahan, itu membawa pengaruh jahat misterius yang tampaknya dapat menghapus segudang organisme hidup dari dunia. Jari Lindong hanya melewati titik hitam kecil sesaat sebelum menariknya kembali. Setelah menarik jarinya ke belakang, wajahnya memutih saat dia menatap terkejut pada titik-titik hitam kecil itu. Fluktuasi itu sangat menusuk tulang dan misterius tanpa jejak vitalitas di dalamnya. Meskipun Lindong tahu bahwa ketika seseorang berhasil berlatih sampai tahap kematian yang misterius, tubuh seseorang akan menghasilkan ki kematian yang sangat merusak. Sensasi dari titik-titik hitam itu secara inheren berbeda. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong melihat hal yang seram dan jahat seperti itu. Apa sebenarnya benda ini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang rendah. Bahkan sesuatu yang sekuat sekte kuno itu atau seseorang yang sekuat lelaki tua bermata hitam yang memiliki simbol leluhur melahap itu mengalami kesulitan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lindong merenungkan hal ini sebelum tablet batu,
Jiang Hao dan 3 lainnya sudah siap untuk melanjutkan saat mereka duduk di batu hijau dari tablet batu dengan ekspresi serius. Lindong, Wuda berteriak yang akhirnya berhasil membangunkan Lindong dari keadaan yang linglung. Setelah melihat dalam-dalam pada tablet batu di depannya, dia mundur ke batu hijau dan melanjutkan untuk duduk. Setelah melihat kelima orang itu duduk, Wuda mengangguk pelan sebelum melambaikan lengan bajunya. Kekuatan sunyi yang menutupi langit melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi sinar dan turun ke permukaan tablet batu sunyi. Setelah pancaran sinar raksasa dari kekuatan sunyi, tablet batu segera mulai mengirimkan getaran kecil. Sinar demi sinar cahaya kuning kehitaman mulai keluar dari tubuh tablet, sebelum benar-benar menyelimuti Lindong dan 4 lainnya. Seketika Lindong diselimuti oleh cahaya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia merasakan kekuatan menarik yang tak tertahankan meletus dari permukaan tablet. Detik berikutnya, kesadarannya mulai kabur saat penglihatannya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Pada saat ini tatapan yang tak terhitung banyaknya berkumpul pada 5 sosok manusia yang diselimuti oleh pilar cahaya. Dari kelihatannya, sepertinya proses menuju pemahaman tentang kitab suci penghancuran besar sudah dimulai. Kakak, apa sebenarnya yang akan ditemui seseorang ketika memahami kitab suci penghancuran besar? Mata Ying Huan terbelalak saat dia menatap 5 sosok yang tidak bergerak di dalam pilar cahaya. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Ying Xiaoxiao karena dia sepertinya satu-satunya di sini yang pernah mengalaminya. Setelah pertanyaannya muncul, King Ye dan yang lainnya menoleh dan menatap Ying Xiaoxiao. Jelas bahwa mereka tertarik dengan pertanyaan ini. Ying Xiaoxiao sedikit mengerinyit. Dia tampak melamun di tablet batu raksasa. Sebelum menjawab dengan suara yang lembut, tablet batu aula sunyi sangat kuat. Yang aku tahu, tetua Sekte Dao kami telah menggabungkan upaya mereka berkali-kali tetapi tidak dapat memindahkan tablet batu sunyi atau kontrol ketika terbuka. Mereka hanya bisa membantunya dengan kekuatan sungai pil sesekali, ucap Ying Xiaoxiao. Ketika memahami tablet batu sunyi, seseorang akan tersedot ke dalam ruang di dalam tablet. Di sana ada tanah yang tak terbatas dan sunyi. Itu tidak memiliki akhir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada kehancuran, ucap Ying Xiaoxiao. Itu seharusnya semacam tes kan? Apakah kakak perempuan senior Xiaoxiao berhasil memahami sesuatu? Ucap King Ye bertanya sambil berpikir. Ying Xiaoxiao menatapnya. Ini membuat King Ye mengerti saat dia tertawa terbahak-bahak untuk sementara waktu. Jika Ying Xiaoxiao berhasil lulus, dia tidak akan gagal dalam pemahaman. Setelah aku masuk, aku tidak berjalan sama sekali dan hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, jawab Ying Xiaoxiao dengan suara lembut. Mengatasi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi sekokoh batu, puji Mulin dari aula banjir. Dia tidak mencoba menyanjung siapapun. Dibandingkan berjalan-jalan dalam kebingungan dan membuang-buang energi, akan jauh lebih baik untuk menenangkan hati dan mulai merenungkan bagaimana cara mengatasi cobaan seperti itu. Namun sangat disayangkan aku masih belum bisa mengatasi cobaan itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari kehancuran, ucap Ying Xiaoxiao dengan suara penuh penyesalan. Jika begitu mudah untuk mengatasinya, maka kitab suci penghancuran besar tidak akan menarik banyak perhatian, ucap Muli tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke 5 sosok di depan tablet batu dan berkata, aku ingin tahu, ucap Muli tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke 5 sosok di depan tablet batu dan berkata lagi, aku ingin tahu, apakah mereka berlima akan dapat mencapai apapun kali ini. Aku juga menantikannya. Ying Xiaoxiao berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Matanya sedikit bergeser saat dia melirik sosok Lindong. Scene berganti ke tempat Lindong. Tempat terkutuk apa ini? Langit dipenuhi dengan warna abu-abu kehitaman tanpa retakan. Seolah-olah racun belum sepenuhnya terpisah dari langit ketika ruang ini lahir. Di bawah langit yang gelap adalah tanah tanpa batas dan terpencil sejauh mata memandang. Saat ini Lindong telah memasuki tablet batu sunyi.
Dia menatap tanah yang tampaknya kuno yang tak berujung ini dengan senyum pahit yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Ini seharusnya menjadi percobaan dari tablet batu sunyi. Lindong mengangkat kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah melihat sekali, dia melihat bahwa batas ekstrim penglihatannya masih berupa tanah tandus berulang yang sama. Tubuhnya yang kecil dan tidak penting berdiri di tanah tanpa batas ini. Kehancuran semacam ini tampaknya bisa mengubah orang menjadi tanah untuk dikubur di sini selamanya. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah tidak bisa bernafas. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat matanya berangsur-angsur mengeras. Karena dia sudah tiba, dia harus melihat dengan tepat apa yang ingin dilakukan oleh tablet batu besi. Ayo pergi, Lindong berkata sambil menyeringai. Ini adalah pilihannya, yang benar-benar berbeda dari pilihan Ying Xiaoxiao. Dia tidak menyukai gagasan duduk dengan tenang dengan menyakitkan. Bahkan jika mungkin dia hanya membuang-buang energi, dia ingin mencobanya secara pribadi. Pemuda itu berjalan maju di tanah tak terbatas ini. Sorot matanya yang dibuat adalah salah satu yang ingin membuka kehancuran di tanah peregangan ini. Namun bahkan mungkin Lindong sendiri tidak dapat membayangkan bahwa perjalanannya ini akan berlangsung selama sebulan penuh. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.